Bagi masyarakat Indonesia, tempe memang menjadi salah satu bahan makanan yang selalu dicari karena sensasi rasanya yang nikmat dan gurih. Di kota Bandung, usaha pengolahan bahan makanan yang berasal dari kacang kedelai ini seolah sporadis, menyebar di hampir seluruh sudut kota, baik dalam skala industri besar maupun produksi rumahan. Salah satunya, usaha pengolahan tempe milik Pak Nur Asani yang terletak di seputaran daerah Cikutra ini. Produksi tempe milik Pak Nur Asani masih skala rumahan. Setiap harinya rumah produksi ini mengolah sekitar 1,5 kuintal kacang kedelai menjadi tempe. Setiap rumah produksi memiliki cara atau teknik tersendiri dalam mengolah kacang kedelai menjadi tempe. Di sini kacang kedelai yang telah melalui proses perebusan tidak langsung dibeli ragi, melainkan direndam di dalam bak bersama air rebusan. Proses perendaman membutuhkan waktu sekitar semalaman. Fungsinya agar biji kacang kedelai sedikit mengembang dan terkelupas kulit luarnya. Selain itu, juga membantu proses fermentasi pada kacang kedelai. Setelah direndam selama semalam, kacang kedelai yang sudah sedikit lunak kemudian digiling dengan mesin. Proses penggilingan ini fungsinya agar kulit luar kedelai terkelupas dengan sempurna. Selain itu, agar biji kedelai terbelah menjadi dua bagian sama sisi. Air merupakan salah satu kunci dalam proses pembuatan tempe. Setelah digiling dan terkelupas semua kulitnya, kedelai kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Kacang kedelai yang sudah bersih selanjutnya ditaburi dengan bubuk ragi hingga merata. Proses peragian inilah yang akan membantu proses fermentasi kacang kedelai hingga berubah menjadi tempe. Setiap harinya, usaha tempe yang telah dirintis oleh Pak Nur Asani sejak tahun 1997 ini memproduksi sekitar 1,5 kuintal kacang kedelai menjadi tempe. Tempe produksinya ini selain didistribusikan ke pasar-pasar tradisional terdekat, juga seringkali dituju oleh beberapa pengrajin cemilan kecil dari bahan tempe di seputaran Bandung. Kacang kedelai yang telah bercampur ragi kemudian dikemas ke dalam wadah plastik dengan ukuran sekitar 1 meter. Kacang kedelai akan berubah menjadi tempe setelah melalui proses fermentasi dari ragi selama 3 hari atau telah tumbuh jamur yang menutupi hampir semua permukaan kedelai dengan warna putih. Jamur yang memiliki nama ilmiah Rhizopus oleogosporus yang juga terdapat pada proses fermentasi kedelai ini akan mengurai zat-zat seperti protein, kalsium, vitamin B, dan zat besi yang terkandung dalam kedelai, menjadi mudah diserap atau dicerna oleh tubuh. Tak heran jika tempe yang mulai populer di beberapa negara barat karena sensasi rasa dan manfaatnya ini seringkali diolah menjadi produk pangan yang dikonsumsi langsung ataupun dijadikan bahan aneka cemilan maupun produk olahan lainnya. Bukan kota Bandung namanya kalau kita tidak menjumpai inovasi serta kreasi makanan unik. Beragam produk dari aneka macam bahan dapat dijumpai di hampir setiap sudut kota dengan julukan Paris Van Java ini. Salah satunya produk cemilan tempe coklat. Untuk membuat tempe coklat,
Tempe diiris tipis menggunakan mesin yang telah dirancang khusus agar hasil irisan yang didapat memiliki ketebalan yang sama, yaitu sekitar 1 cm. Selanjutnya, tempe yang telah diiris tipis dicelupkan ke dalam larutan bumbu yang terdiri dari bawang putih dan garam. Lalu digoreng dengan banyak minyak hingga tempe menjadi kering. Salah satu keunikan produk olahan tempe coklat buatan rumah produksi yang beralamat di Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kiara Condong ini, yaitu penggunaan dalam proses pelapisan tempe. Jika dalam pembuatan keripik tempe biasa yang banyak dijual di pasaran, sebelum digoreng, irisan tempe dicelupkan ke dalam adonan yang terdiri dari campuran tepung terigu serta tepung beras terlebih dahulu, kemudian barulah digoreng hingga kering. Namun pada pembuatan tempe coklat, justru sebaliknya. Irisan tempe yang sudah digoreng kering, justru baru diberi lapisan pembungkus dengan dicelupkan ke dalam adonan coklat cair. Proses tidak berhenti di situ. Tempe kering yang telah terlapisi coklat, kemudian dicelupkan kembali ke dalam tepung coklat. Adonan tepung coklat inilah yang menjadikan produk olahan tempe ini dikenal dengan tempe buluk lupa atau buluk rupa karena penampilan olahannya yang terkesan kumel. Teh, ini tempenya teh? Oh iya Nul, ini sekalian dibawa. Oh, ya teh. Selain tempe coklat, rumah produksi yang telah berdiri sejak tahun 2013 ini juga mempunyai produk olahan tempe dengan variasi rasa yang lainnya, seperti tempe green tea dan tempe vanila. Produk olahan tempe coklat ini tergolong unik karena memadukan olahan tradisional dengan sentuhan inovasi serta kemasan dan pemasarannya yang modern, yaitu dipasarkan secara online atau lewat media jejaring sosial.